Halo Pak Greg, perkenalkan nama saya Ignatius Raka Noviandi, NIM saya 20D10109. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum saya lanjut ke soal. Saya akan menjelaskan tentang Marxisme dan kapitalisme. Yang pertama dulu ada Marxisme. Marxisme merupakan dasar teori komunisme modern. Teori ini tertuang dalam buku Manifesto Komunis yang dibuat oleh Marx dan Friedrich Engels. Marxisme merupakan bentuk protes Marx terhadap paham kapitalisme. Ia menganggap bahwa kaum kapital mengumpulkan uang dengan mengorbankan kaum proletar. Kondisi kaum proletar sangat menyedihkan karena dipaksa bekerja berjam-jam dengan upah minimum. Sementara hasil pekerjaan mereka hanya dinikmati oleh kaum kapitalis. Banyak kaum proletar yang harus hidup di daerah pinggiran dan kumuh. Marx berpendapat bahwa masalah ini timbul karena adanya kepemilikan pribadi dan penguasaan kekayaan yang didominasi orang-orang kaya. Untuk mensejahterakan kaum proletar, Marx berpendapat bahwa paham kapitalisme perlu diganti dengan paham komunisme. Bila kondisi ini terus dibiarkan, menurut Marx, kaum proletar akan berontak dan menuntut keadilan. Terus salah satu alasan mengapa Marxisme merupakan sistem pemikiran yang amat kaya adalah bahwa Marxisme memadukan tiga tradisi intelektual yang masih sangat berkembang saat itu, yaitu filsafat Jerman, teori politik Prancis, dan ilmu ekonomi Inggris. Marxisme tidak bisa begitu saja dikategorikan sebagai filsafat seperti filsafat lainnya, sebab Marxisme mengandung suatu dimensi filosofis yang utama dan bahkan memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap banyak pemikiran filsafat setelahnya. Itulah sebabnya sejarah filsafat zaman modern tidak mungkin mengabaikannya. Dan saya akan menjelaskan yang kedua, ada kapitalisme. Kapitalisme adalah sebuah metode produksi yang bertujuan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya produksi sekecil-kecilnya. Minimalisasi biaya produksi dicapai dengan cara menekan upah pekerja. Kapitalisme dilakukan oleh suatu bahan atau perseorangan di luar pemerintah. Dengan demikian, pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna memperoleh keuntungan bersama. Tetapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan pribadi. Pelaku kapitalisme disebut kapital. Kapitalisme sebenarnya tidak memiliki definisi universal yang bisa diterima secara luas. Beberapa ahli mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah sistem yang mulai berlaku di Eropa pada abad ke-16 hingga abad ke-19, yaitu pada masa perkembangan perbankan komersial Eropa, di mana sekelompok individu maupun sekelompok dapat bertindak sebagai suatu bahan tertentu yang dapat memiliki maupun melakukan perdagangan benda milik pribadi, terutama barang modal seperti tanah dan manusia, guna proses perubahan dari barang modal ke barang jadi. Untuk mendapatkan modal tersebut, para kapitalis harus mendapatkan bahan baku dan mesin terlebih dahulu. Kemudian buruh yang berperan sebagai operator mesin guna mendapatkan nilai dari bahan baku yang diolah. Kapitalisme memiliki sejarah yang panjang, yaitu sejak ditemukannya sistem perniagaan yang dilakukan oleh pihak swasta di Eropa. Hal ini dikenal dengan sebutan guild sebagai cikal bakal kapitalisme. Saat ini kapitalisme tidak hanya dipandang sebagai suatu pandangan hidup yang menginginkan keuntungan belaka. Peleburan kapitalisme dengan sosialisme tanpa adanya pengubahan menjadi kapitalisme lebih lunak daripada 2 atau 3 abad yang lalu. Istilah kapitalisme dalam arti modern sering dikaitkan dengan Karl Marx. Dalam Magnum Opus Das Kapital, Marx menulis tentang cara produksi kapitalis dengan menggunakan metode pemahaman yang sekarang dikenal dengan Marxisme. Namun sementara Marx jarang menggunakan istilah kapitalisme, namun digunakan 2 kali dalam interpretasi karyanya yang lebih politik, terutama ditulis dengan kolaborator Friedrich Engels pada abad ke-20. Pembela sistem kapitalis yang sering menggantikan kapitalisme jangka panjang dengan frasa seperti perusahaan bebas dan perusahaan swasta, dan diganti dengan kapitalisme rente dan investor sebagai reaksi terhadap konotasi negatif yang terkait dengan kapitalisme. Dan saya akan menuju ke 3 pertanyaan tersebut. Yang pertama ada,
Kritikan terhadap Marxisme. Kritikan terhadap Marxisme, keyakinan ciptanya kesadaran kolektif dan dalam kelas buruh yang sangat permanen. Marxis juga masih memandang konflik yang berlebihan dan akan menjadi sempit. Dan yang pertanyaan kedua ada keunggulan dari kapitalis. Yang pertama ada cenderung lebih efisien dan memanfaatkan berbagai sumber daya dan distribusi barang. Yang kedua ada pertumbuhan ekonomi semakin pesat karena adanya kompetisi pasar. Yang ketiga adanya penghargaan besar terhadap kerja keras seorang dalam bisnis. Kemudian pertanyaan yang ketiga ada solusi dari kemiskinan, yaitu yang pertama memperluas lapangan pekerjaan, yang kedua memberikan bantuan secara gratis kepada masyarakat yang kurang mampu, dan yang terakhir membentuk program penanggulangan kemiskinan. Sekian jawaban video dari saya. Maaf jika salah kata. Terima kasih.